Halo semuanya, kami dari kelas IFD pagi dari kelompok 2, aplikasi Diet for Beginners. Manajer proyek kami adalah Pak Banu Filasuf dan ketua kelompok ini adalah saya sendiri, Rivaldo Francisco, dan anggotanya ada Rafa Adestia, Gisela Laudila, Andre Nathaniel, dan Marwan Sardo Asi. Kita tahu bahwa lebih dari 70% orang gagal dalam diet mereka karena kurangnya perencanaan yang baik dan motivasi yang berkelanjutan. Nah, jadi aplikasi ini menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk mengatur jadwal diet, latihan, dan pola makan dengan pengingat otomatis. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan train dan trainer bekerja sama untuk mencapai tujuan kebugaran yang lebih baik. Jadi di era serba cepat ini, tidak semua orang punya waktu untuk merencanakan diet dan latihan mereka dengan baik. Jadi di sini kami hadir dengan aplikasi yang mempermudah segalanya dari perencanaan hingga evaluasi. Berikutnya ada capaian proyek, itu ada riset dan analisis kebutuhan. Kami melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan diet dan latihan. Desain flowchart itu kami mengatur alur kerja dari registrasi pengguna hingga monitoring telah disusun dan diverifikasi. Wireframe rancangan aplikasi, wireframe untuk halaman utama seperti login atau registrasi, input data diri, jadwal latihan dan pola makan, serta laporan perkembangan telah dibuat. Yang terakhir itu dokumentasi proyek. Logbook mingguan disusun untuk mencatat setiap langkah dan kemajuan proyek oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya, flowchart alur kerja sistem. Di dalam flowchart yang telah kami buat, pada tahap awal, trainee diminta untuk login dengan akun yang telah didaftarkan. Selanjutnya, trainee juga diminta untuk mengisi form data diri yang diperlukan untuk program latihan atau diet. Setelah mengisi, setelah itu, trainer akan menyusun jadwal latihan dan pola makan berdasarkan data diri yang diisi oleh trainee. Setelah itu, trainee dapat melihat jadwal latihan dan pola makan yang telah disusun. Trainee juga akan menerima notifikasi terkait jadwal program atau di program diet yang sedang berlangsung. Pada tahap akhir, trainer juga dapat memantau progres atau program yang diikuti oleh trainee untuk evaluasi dan penyesuaian program. Selanjutnya yaitu Ukraine rancangan aplikasi Train. Halaman pertama itu login yang harus diisi oleh Train dari email dan password yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, bisa melalui Signature. Halaman kedua ada data diri yang harus diisi Train. Halaman ketiga ada beranda yang berisi motivasi yang dibuat oleh trainer untuk train yang diperbarui setiap hari. Halaman keempat ada berisi latihan fisik yang telah dicatat oleh trainer untuk train setiap harinya. Halaman kelima ada resep makanan yang dibuat oleh trainer untuk train dalam mencapai tujuan diet yang efisien. Dan halaman keenam ada yang dibuat oleh trainer yang berisi kalender, masa berat badan, dan kalori yang terbakar untuk train. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan wireframe rancangan aplikasi trainer. Yang pertama ada login, mana login ini berfungsi untuk masuk ke akun pribadi trainer setelah menginput email dan passwordnya. Setelah login, trainer akan masuk ke beranda. Di sini trainer dapat melihat, train yang menggunakan aplikasi Diet for Beginners. Selanjutnya, pada bagian menyusun jadwal, di sini trainer akan menyusun jadwal sesuai yang dikirim oleh trainee. Selanjutnya, pada bagian progres, di sini pada bagian ini menampilkan laporan perkembangan diet trainee yang dapat dievaluasi oleh trainee. Selanjutnya inilah histori pelaksanaan proyek yang kami lakukan dalam list lookbook tim PBLIV 4. Jadi di tahapan ini, tahapan planning, detail pengerjaan kami adalah menentukan judul web aplikasi PBL yang akan kami gunakan. Selanjutnya dalam tahap analisis, kami menyusun laporan RPP dan membuat konsep alur aplikasi. Lalu kami juga di situ membuat desain sistem flowchart web aplikasi Diet for Beginners. Selanjutnya di bagian analisis, kami juga merevisi bagian RPP yang diinstruksikan oleh Mampro di bagian konstruksi produk, monitoring evaluasi, dan kerapian laporan kami. Selanjutnya di tahap desain, kami membuat tampilan web aplikasi Diet for Beginners melalui aplikasi Figma dan membuat flowchart aplikasi dari masing-masing fitur dalam aplikasi web Diet for Beginners. Selanjutnya dalam pembagian kerja ini ada saya sendiri, Rivaldo Francisco. Yang pertama itu menyusun RPP, monitoring progres anggota, membuat tampilan desain wireframe, dan yang terakhir menyusun laporan PBL. Ya, Marwan Sardar Subrian menyusun RPP, menyusun laporan wireframe, membantu membuat desain wireframe, dan membantu laporan. Saya Andre Nathaniel, saya menyusun RPP,
menyusun laporan flowchart, membuat desain flowchart, dan membantu laporan PBL. Saya Rafa Destiatin, saya menyusun RPP, membuat laporan tentang tantangan, membantu membuat desain wireframe, dan membantu laporan PBL. Saya Gisela Delapanangin, saya menyusun RPP, membuat laporan tentang kebutuhan peralatan, membantu desain flowchart, dan membuat laporan PBL. Selanjutnya, ini adalah rencana penyelesaian proyek kami berdasarkan pembagian tugas tim kami. Jadi bagian UI UX design wireframe untuk seluruh halaman aplikasi dari login, registrasi, jadwal latihan, program diet, dan laporan perkembangan. Kami memastikan desainnya ini semua mudah dinavigasi. Selanjutnya front end, kami akan mengimplementasi UI UX ke dalam kode HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk from login, pendaftaran, input data, program latihan, dan diet. Selanjutnya di bagian back-end, kami akan membangun fungsionalitas untuk mengelola data pengguna, jadwal latihan, program diet, dan pelacakan perkembangan. Kami juga memastikan komunikasi antar front-end dan database berjalan lancar. Selanjutnya di bagian database development, kami akan menyiapkan database untuk menyimpan data pengguna, program latihan, program diet, dan laporan perkembangan. Kami juga memastikan data aman, terstruktur dengan baik, dan dapat diakses oleh sistem back-end. Selanjutnya di bagian testing, kami akan menguji fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan, dari login, registrasi, program latihan, dan pelacakan diet. Kami juga mengidentifikasi dan laporan bug atau ada masalah performa. Kami juga melakukan uji coba untuk memastikan aplikasi berjalan lancar di berbagai perangkat dan situasi. Hanya ini presentasi kami, sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.